Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan program inventory-nya. Kita buka dulu database-nya dengan double klik file db.env mdd. Kita kemarin sudah menginput data barang dan data supplier. Berikutnya kita buat transaksi pembelian, kita membeli barang dari supplier mana. Kita buat dulu struktur tabel untuk beli. Klik create tabel desain. Yang pertama, faktur ini untuk nomor faktur, tipenya teks, sisnya 5. Lalu tanggal ini tanggal pembelian, tipenya datem. Faktur, tipenya teks, sisnya 5. Kalau tanggal, tipenya datem. Kode SP ini untuk koneksi ke supplier ya. Kita membeli data dari supplier mana. Kode SP tipenya teks, sisnya 5. Kalau kode ini untuk koneksi ke tabel barang, kode barang yang kita beli. Kode ini tipenya teks, sisnya 6. Tipenya teks, sisnya 5. Ini untuk koneksi ke tabel supplier. Kalau kode ini untuk koneksi ke tabel barang, kode barang yang kita beli. Yang terakhir jumlah, ini jumlah pembeliannya, tipenya number. Setelah itu kita buat indeks dengan kunci faktur. Namanya faktur, kuncinya faktur. Kita klik indeks. Nama faktur, kuncinya faktur. Nah, tutup. Kita simpan struktur tabelnya dengan nama beli. Kita simpan, beri nama beli. Oke. Primary key-nya no, kita tidak menggunakan primary key. Struktur tabel beli. Berikutnya kita buat lagi struktur tabel ya, untuk beli semu. Ini untuk penyimpanan sementara ya. Struktur kita buat create tabel desain. Kode tipenya teks, sisnya 6, terus jumlah tipenya number. Jumlah tipenya number. Ini kita simpan dengan nama beli semu. Simpan, beri nama beli semu. Nah, oke. Primary key-nya no ya, tanpa primary key. Kita tutup struktur tabelnya.
Berikutnya kita buat relasi tabel menggunakan query. Klik menu Create Query Design. Yang kita buat relasi antara beli semu dan barang. Create Query Design beli semu dan barang. Kode ini diambil dari beli semu, berarti ini ya, kode ngambil dari ini, nama barang, harga beli ini dari barang, jumlah dari beli semu. Kode, nama barang, harga beli, jumlah. Lalu untuk total rumusnya harga beli kali jumlah. Ini titik 2 ya, total titik 2. Di total harga beli pakainya kurung siku ya, bukan kurung buka biasa. Kurung buka siku, kurung tutup siku. Kali jumlah. Harga beli kali jumlah. Ini kita simpan dengan nama query beli semu. Kita simpan namanya query beli semu. Kita tutup query beli semuanya. Berikutnya kita buat form. Klik menu create more form bisa. Form bisa. Kita buat form dari query beli semu. Tabel query-nya ini pilih query beli semu, lalu kita masukkan kode nama barang, harga beli, jumlah, dan total. Kita klik, kita ganti query beli semu, kita klik panah kanan double untuk masukkan semua. Lalu next, ini pilih yang tabuler ya, tabuler, next. Ini pilih yang akses 2003, ini bebas sebenarnya ya. Kita pilih yang akses 2003, next. Nah, yang terakhir kita beri nama formnya. Kita beri nama form beli, judulnya ya. Form beli, lalu klik tombol finish. Kita ganti form beli, klik tombol finish. Klik menu view design ya. View design view. View design view. Ini kita turunkan. Kita tarik ke bawah ya. Sekarang kita tambahkan beberapa objek. Yang pertama kita atur formnya ini deh. Atur ini.
Kita tambahkan txt faktur dan txt tanggal ya. Txt faktur, txt tanggal, txt nama SP ini. Txt faktur, txt tanggal, txt nama SP. Ini pakai textbook ya. Kita tampilkan propertinya, klik kanan properti. Yang ini namanya txt faktur ya. Txt faktur. Keterangannya, captionnya, nomor faktur ya. Lalu berikutnya txt tanggal ya. Txt tanggal pembelian, keterangannya ini tanggal, captionnya tanggal. Lalu untuk nama supplier ya. Nama supplier di sini txt nama SP ya. Captionnya nama supplier. Untuk kode supplier ini menggunakan combo box ya. Kode suppliernya menggunakan combo box beri nama txt kode SP. Combo box ini ya, ini combo box. Kita klik di sini. Namanya txt kode SP. Captionnya ini kode supplier. Berikutnya kita tambahkan untuk menghitung total ya. Txt total ini menggunakan textbook, letaknya yang di bawah ini, green total ini ya. Ini menghitung total pembelian per faktur ya. Ini kita tarik dulu. Ini kita tarik. Kita tambahkan textbook. Name-nya txt total ya. Txt total. Untuk menghitung total ini, total per faktur ini menggunakan rumus ini. Ini dimasukkan ke kontrol sos. Ini untuk menghitung total ini, sum total ya. Lalu untuk kode supplier ini nanti kita isi dengan data kode dan nama supplier dari tabel supplier. Cara ngisinya, row source tipenya diisi tabel query. Ini row source-nya diisi dengan perintah SQL ya. Select
ini dimasukkan ke kolom konnya, diisi dua kolom. Ini rososnya diisi sini. Kayak gini ya. Di select kode SP, nama SP from supplier dari tabel supplier ya. Index order di kode SP. Nah, yang terakhir kita tambahkan button ya. Tombol simpan, hapus, dan stop ini ya. Ini kita gunakan comment button. CMD simpan, namanya CMD simpan, captionnya simpan nih. Simpan. Kita tebelkan, ukurannya kita copy ini. Copy, klik kanan area kosong, pas. Ini kita beri nama CMD hapus. CMD hapus. Captionnya hapus. Kita copy lagi. Ini CMD close. Captionnya close. Oke, ini untuk desain formnya ya. Berikutnya kita masuk ini ya. Ini kode ini kita buat bumbu box ya, supaya kita tidak perlu mengetik kodenya. Nah, cara untuk membuat text box ini menjadi bumbu box. Ini aslinya text box ya, aslinya text box. Nah, untuk merubah menjadi bumbu box ini diklik kanan, change to bumbu box. Lalu kita isikan beberapa properti, kolom count-nya 2, width-nya ini width masing-masing kolom. Kolom pertama 1 cm, kolom kedua 3 cm. Ya. List width ini total lebarnya 1 tambah 3, 4. Di kolom count jumlah kolomnya 2, lebarnya 1,3. Lalu list width-nya 4 ya. 1 tambah 3, 4. Lalu properti berikutnya resource-nya ya. Resource-nya di sini. Select kode naber from barang. Ya. Ini nanti kalau kita jalankan, ini kububuk ini diisi kode dan nama supplier. Nanti supaya nama suppliernya tampil otomatis lewat kode program ya. Ini juga ini isinya kode dan nama barang.
Ini kalau kita klik, nama barang dan harga belinya tampil otomatis. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Ke kode program. Kita klik kanan, area kosong, klik build event, kode builder. Klik kanan, build event, kode builder. Ini kode programnya, cara ngetiknya sudah bisa ya, sudah bisa. Nanti saya jelaskan aja maksud kode programnya ya. Kalau ada form load, ini ingat ya, kalau form load berarti nanti Anda klik garis yang kiri, form, Anda cari form, lalu ini sudah load, tinggal diketik ya. Yang blank form ini diketik langsung ya, private sub blank form ini diketik langsung ya. Sub form ini diketik langsung ya. Untuk yang form aktif ini jangan diketik langsung ya. Form aktif ini diklik dropbox yang kiri, pilih form, lalu klik aktif. Pilih aktif. Ya. Ini saya kopikan yang kode programnya ya, biar cepat ya. Sekarang penjelasan programnya ya. Form load ini diaktifkan di BNV database-nya. TB supplier ini nanti fungsinya untuk mencari kode supplier yang kita klik ke tabel supplier, lalu menampilkan nama supplier ya. TB beli ini nanti saat disimpan, simpannya ke tabel beli. Beli semu ini penyimpanan sementara. Ini blank form untuk mengosongkan form, fakturnya dikosongkan, tanggalnya diisi dengan tanggal sistem ya. Lalu kode SP dan nama SP dikosongkan. Hapus data pada tabel beli semu. Jadi saat pertama kali tampil nanti dalam keadaan kosong. Form aktif ini menjalankan blank form. Kita jalankan ya. Jadi ini dalam keadaan kosong ya. Ini dari beli semu. Kita isi nomor fakturnya misalkan FK001. Nah, kalau kode supplier ini kita klik, kode supplier kita klik, nanti akan menjalankan TXT kode SP klik ini. TXT kode SP klik. Ini aktifkan indeks kode SP. Lalu cari ya, cari pada tabel supplier yang kode SP-nya kita klik, tampilkan nama supplier ke TXT nama SP. Ini kalau kita klik ya, kita klik, nah, datanya tampil otomatis, namanya tampil otomatis. Lalu berikutnya kode program berikutnya kode klik ya. Kalau kode kita klik, nanti formnya akan direfresh, lalu kursornya ditempatkan ke jumlah. Ini kalau kodenya kita klik,
Nama barang dan harga beli tampil otomatis. Kursor akan ke jumlah di sini ya. Lalu berikutnya jumlah ceng ya. Jumlah ceng ini kalau kita melakukan perubahan pada data jumlah, otomatis tampilannya di refresh. Jadi kalau jumlah ini kita isi jumlah, nanti totalnya terisi otomatis harga beli kali jumlah. Dari rumus query tadi ya, rumus query total sama dengan harga beli kali jumlah. Ini kita isi 5. Ini kita misalkan isi 15. Ini kalau kita 5-nya kita hapus, ini sudah otomatis ini ya. Ini dalam satu faktur kita bisa mengisi beberapa item barang ya. Dalam satu faktur kita bisa isikan beberapa item barang. Ini ya. Cara menghapus sih, kalau ini sudah terlanjur kita isi, kalau mau kita hapus, kita tempatkan di record yang mau kita hapus. Kita tempatkan di record yang mau kita hapus. Ini total ini diambil dari sini ya. Ini totalnya diambil dari sini. Kalau kita klik tombol hapus, nanti akan tampil pesan item data, nama barangnya jadi dihapus, yes atau no. Kalau diklik tombol yes, ini perintah untuk menghapus record yang aktif ya. Select record, delete record. Ini menghapus record yang diselect yang aktif. Kalau kita jawab yes. Jadi kalau kita klik tombol hapus, misalkan mouse wheelness ini kita hapus, tampilkan pesannya dulu. Item data mouse wheelness ini kita hapus, jadi dihapus. Kalau no, tetap ada ya, jadi dihapus. Ini misalkan terus di sini mau kita hapus. Kalau kita yes, kita klik tombol yes, data ini akan terhapus. Ini nanti juga totalnya berubah otomatis. Totalnya. Ini kita yes, dihapus gini. Kalau kita ingin datanya lebih jelas, totalnya ini ratusan ribu atau jutaan, bisa kita atur formatnya. Di layout dulu ya. Layout, total, ini formatnya kita atur. Formatnya pakai yang standar. Standar, desimalnya 0, tanpa desimal. Vektornya mau kita tambah, bitnya misalkan 2,2. Berikutnya kalau kita klik tombol simpan nih. Kalau kita klik tombol simpan, ini tombol simpannya. Tanggalnya kita simpan dulu ke variabel x tanggal. Lalu ini aktifkan indeks faktur pada tabel beli, cari nomor fakturnya. Ini kita hapus, ini menghapus faktur yang lama ya. Hapus faktur yang lama, delete from beli with faktur ini. Lalu masukkan data ke tabel beli, kode dan jumlah dari beli semu. Dari beli semu. Ini yang diisikan baru kode dan jumlah ya. Setelah itu akan diupdate. Fakturnya masih kosong, fakturnya diupdate dengan faktur yang aktif. Yang fakturnya masih kosong. Lalu tanggalnya diisi dengan X tanggal ini. Tanggalnya diisi dengan tanggal yang fakturnya sama dengan TXT faktur.
Lalu kode SP-nya diisi dengan TXT kode SP yang ya fakturnya sama dengan TXT faktur. Ya, tabel beli ini tadi terdiri dari faktur, terus tanggal, kode SP, kode, dan jumlah. Ini kalau kita simpan berarti nanti FK001 ini ada 3 record ini ya. Ada 3 record. Setelah disimpan lalu blank form. Blank form ini dikosongkan kembali. Kita simpan. Ini dikosongkan. Ini kalau kita lihat datanya bisa kita lihat di tabel beli. FK001 tanggal 2 Agustus. Dari kode supplier SP001 ini kode barangnya, ini jumlahnya. Kalau ingin melihat lengkap, nama barang, harga belinya berapa, totalnya berapa, melihatnya di query beli semu. Sebentar ya. Ini ada yang kurang berarti. Oh ini beli semu ya. Kita lihatnya belum di sini ya. Kalau mau melihat lengkap kita membuat sendiri ya. Membuat query beli dan barang, bukan beli semu ya, beli dan barang. Ini misalkan FK002 ya. Tanggalnya tanggal 4 misalkan. Tanggal 4 dari SP003 ya. Ini kita simpan. Ini ya. Kalau kita mengetik nomor faktur yang sudah ada, kalau kita saat kita mengisi faktur ya, saat kita mengisi faktur, TXT faktur loss focus ini akan dicari nomor faktur yang kita ketik sudah ada atau belum. Not no match ini berarti kalau nomor fakturnya sudah ada, tampilkan tanggalnya, kode SP-nya, terus nama suppliernya, lalu tampilkan item barangnya ya, item barang dari faktur yang sudah ada. Ini misalkan FK002, ini ada 2 item ya. FK002 ini ada 2 item. Kalau kita ini ketik kode yang sudah ada FK002, kita tab, datanya akan tampil gini ya. Ini bisa kita rubah bebas. Ini kalau kita simpan FK002 yang lama ini nanti akan dihapus dulu. FK002 yang lama ini akan dihapus. Lalu akan diganti dengan yang baru. Misalkan kita simpan. Kode suppliernya misalkan ini kita ganti SP002 ya. SP002 ini kita simpan. Kalau kita lihat di tabel beli, ini kita refresh. Nah, sekarang FK002 ada 3 ya. Ada 3 kode SP-nya dari SP002 ya. Ini untuk form beli ya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang form beli. Ya, silakan dicoba dulu ya. Coba praktek dulu. Ini kalau kode suppliernya, ini kalau kita tidak tentukan lebarnya, lebar dari combo box ini diambil selebar objek ya. Selebar objek. Kalau kita mau melebarkan ini, saat kita klik, saat datanya tampil bisa lebih lebar seperti ini ya. Seperti kode barang ini.
Ini cara mengaturnya di kode supplier. Kita tampilkan propertinya. Di kolom bit itu lebar kolom ya. Lebar kolom, kolom kon ini jumlah kolom yang tampil. Kode dan nama itu ada 2 kolom. Kolom bit ini kalau tidak diisi, lebarnya selebar ini. Nah, kalau kita tentukan kolom pertama berapa, misalkan kode supplier 1 cm, titik koma, nama supplier misalkan 4 cm. 4 cm. List width ini lebar keseluruhan ya. Ini kalau tidak diisi nanti lebarnya selebar ini. Selebar objek, misalkan 1 tambah 4. Ini berarti 5. Lebarnya 5. Nah, kalau mau melihat hasilnya ini diklik kanan dulu, kembali ke form view. Ini kita klik, nanti bisa lebar ini. Ini misalkan SP001 kurang lebar ya, satunya nggak kelihatan. Ini kita atur lagi lebarnya, misalkan ini 1,5, 1,5. Ini berarti 5,5. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup, bisa dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.